Salam. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam mata kuliah Kolokium Biblikum, dan materi keempat ini kita berbicara tentang infalibilitas kitab suci atau Alkitab. Infalibilitas kitab suci. Inspirasi dan kesatuan kitab suci menyiratkan infalibilitas kitab suci. Alkitab tidak mengandung kesalahan. Itu benar dalam semua pernyataannya. Karena Allah tidak berbohong atau melakukan kesalahan. Dan Alkitab adalah firman-Nya, maka segala sesuatu yang tertulis di dalamnya adalah benar. Seperti yang Yesus katakan, kitab suci tidak dapat dibatalkan. Yohanes 10 ayat 35. Dan bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu goresan pena pun hilang dari hukum. Lukas 16 ayat 17. Infalibilitas kitab suci mengacu pada ketidakmungkinan kesalahan atau ketidakmampuan untuk berbuat salah. Alkitab tidak bisa salah. Di sisi lain, inerensi kitab suci menekankan bahwa Alkitab tidak pernah salah. Yang pertama mengacu pada potensi, sedangkan yang kedua mengacu pada keadaan sebenarnya. Sekarang bisa saja seseorang bisa salah namun menghasilkan teks yang bebas dari kesalahan. Kemungkinan kesalahan tidak menjamin kesalahan, namun orang yang mampu melakukan kesalahan tidak selalu melakukan kesalahan. Jadi infalibilitas berarti inerensi, namun inerensi tidak selalu berarti infalibilitas. Oleh karena itu, sebenarnya infalibilitas adalah kata yang lebih kuat dan mengandung makna inerensi. Namun, terkadang kedua istilah tersebut dapat dipertukarkan kegunaannya. Bagaimanapun juga, karena pendiriannya adalah bahwa Alkitab tidak mungkin salah dan tidak ada kesalahan. Maka saya katakan dan tegaskan bahwa Alkitab itu infalibel dan tidak ada salahnya. Ada orang-orang yang menolak ketidakbersalahan kitab suci, namun pada saat yang sama ingin menegaskan dalam arti tertentu kesempurnaan Allah dan bahwa Alkitab adalah firman-Nya, sehingga mereka mempertahankan pendirian yang aneh bahwa Alkitab itu sempurna namun salah. Dengan kata lain, Alkitab tidak boleh mengandung kesalahan namun mengandung kesalahan. Ini tidak masuk akal dan mustahil. Namun mengandung kesalahan, ini tidak masuk akal dan mustahil. Kadang-kadang yang mereka maksudkan adalah bahwa Alkitab tidak bisa salah dan dalam satu hal, mungkin ketika berbicara tentang hal-hal rohani, sementara Alkitab mengandung kesalahan dalam arti lain, mungkin ketika berbicara tentang hal-hal bersifat sejarah. Akan tetapi, pernyataan-pernyataan Alkitabiah mengenai hal-hal yang rohani terkait erat dengan pernyataan Alkitab mengenai sejarah, sehingga mustahil untuk menegaskan yang satu dan menolak yang lain. Misalnya, tidak mungkin memisahkan apa yang dikatakan kitab suci tentang kebangkitan Kristus sebagai suatu peristiwa sejarah dan apa yang dikatakan kitab suci tentang makna rohani dari peristiwa tersebut. Jika kebangkitan tidak terjadi seperti yang Alkitab katakan, maka apa yang dikatakan Alkitab tentang makna rohaninya tidak mungkin benar. Dan jika apa yang dikatakan mengenai makna rohaninya benar, maka harus ditegaskan juga bahwa
kebangkitan terjadi sebagaimana yang dikatakan Alkitab, yaitu benar. Hal ini karena makna rohani dari kebangkitan bergantung pada historisitasnya, bahwa Yesus Kristus mati dalam tubuh fisiknya dan dikuburkan, namun kemudian secara fisik dibangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, ke sebelah kanan Allah Bapa yang kekal di surga. Mereka yang menolak infalibilitas dan inerensi Alkitabiah tidak mempunyai prinsip epistemologis yang otoritatif yang dengannya mereka dapat menilai satu bagian kitab suci sebagai benar dan bagian lain salah, karena Alkitab adalah satu-satunya sumber informasi objektif yang menjadi dasar pembentukan sistem Kristen. Seseorang yang menganggap bagian manapun dari kitab suci dapat salah harus menolak keseluruhan agama Kristen. Oleh karena itu, kita dapat menolak klaimnya sebagai orang Kristen. Seseorang tidak dapat mempertanyakan atau menolak otoritas tertinggi suatu sistem pemikiran dan tetap mengklaim kesetiaannya, karena otoritas tertinggi dalam sistem apapun menentukan dan menghasilkan keseluruhan sistem. Begitu seseorang mempertanyakan atau menolak otoritas tertinggi suatu sistem, maka ia bukan lagi penganut sistem tersebut, namun ia adalah orang yang menganut prinsip yang dengannya ia mempertanyakan atau menolak otoritas tertinggi dari sistem yang telah ia tinggalkan. Memiliki otoritas tertinggi selain kitab suci berarti menolak kitab suci, karena Alkitab sendiri mengklaim dirinya sempurna dan mutlak. Oleh karena itu, seseorang yang menolak infalibilitas dan inerensi Alkitabiah mengambil posisi intelektual sebagai seorang non-Kristen, dan ia harus terus mempertahankan dan membenarkan pandangan dunianya terhadap argumen-argumen Kristen yang mendukung kebenaran iman Alkitabiah. Kebingungan merasuki iklim teologis saat ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menegaskan secara eksplisit baik infalibilitas maupun inerensi Alkitabiah dan menjelaskan apa yang kami maksudkan dengan istilah-istilah ini. Tuhan tidak bisa salah, dan karena Alkitab adalah firman-Nya, maka Alkitab tidak boleh dan tidak mengandung kesalahan. Kami menegaskan bahwa Alkitab tidak dapat salah dalam segala hal, dan oleh karena itu Alkitab juga harus bebas dari kesalahan dalam segala hal. Alkitab tidak boleh dan tidak mengandung kesalahan, baik itu berbicara tentang hal-hal rohani, sejarah, atau hal-hal lainnya. Memang benar, semua ditegaskan itu benar adanya. Salam dan doa, John Virgil. Haleluya, amin.